Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala al-Mustafa. Qala azza wa jalla, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menasihati orang agar orang yang kita ajak bersedia atau bergairah atau juga mungkin bersemangat ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ke Baitullah. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara mengajaknya, bagaimana cara menasehatinya sehingga dia tidak ada keberatan untuk pergi ke masjid, bukan dipaksa-paksa, bukan diintimidasi ya, bukan ditekan-tekan. Karena kalau orang dipaksa, ditekan, diintimidasi, ya orang menolak. Itu sudah sunnatullahnya manusia. Karena setiap manusia ingin dimanusiakan. Karena setiap manusia ingin dihargai. Karena seluruh kita ingin diberi penghormatan. Itu sudah jadi keumuman tabiat manusia. Nah, jadi kata para ulama dalam kaifa as-safinah la taghraq, bagaimana perahu tidak tenggelam. Nah, itu artinya bagaimana hati orang Islam itu tidak tenggelam itu. Jangan sampai umat Islam itu kita beri nasihat, tetapi dia itu tetap mengamalkan amalan Islam, tapi tidak, hatinya tidak tenggelam. Nah, itu salah seorang ulama menulis karyanya seperti itu gambarannya, bagaimana perahu itu tidak tenggelam. Jadi perahu tetap jalan, tapi dia itu dalam perjalanannya tidak mendapatkan kebocoran, air tidak masuk ke dalam perahu sehingga tidak tenggelam. Nah, yang kita inginkan dari umat Islam itu seperti itu. Umat Islam itu tetap jalan dengan amal-amal soleh, dengan syariatnya. Jangan sampai kemudian ada luka hati, ada perasaan benci dengan Islam, sehingga dia meninggalkan Islam. Bagaimana caranya sekarang mengajak umat Islam itu bersedia ke masjid, menasehatinya agar rajin ke masjid, tanpa harus luka hatinya, tanpa harus dia merasa tersinggung, merasa dia disakiti. Nah, banyak ulama yang telah berijtihad untuk itu, dan ini telah dicontohkan oleh para perwira Islam di masa-masa kebangkitan awal Islam, seperti Syekh Ilyas, kemudian ada Syekh Hasan. Mereka datang ke orang langsung, mereka datang ke warung kopi. Di Mesir, Syekh Hasan datang ke warung kopi. Kemudian beliau katakan, siapa yang menginginkan satu langkahnya mengampuni dosanya, satu langkahnya menaikkan derajatnya, bareng saya ke masjid. Nah, itu di warung kopi. Jadi menasihatinya bukan kamu ahlul bid'ah, kamu ahlun nar, kamu ahli neraka, kamu orang yang menyimpang dari agama, tempat kamu adalah neraka. Tidak begitu. Datang ke warung kopi, senyuman, membawa hadiah terbaik buat saudara muslim, kemudian dia sampaikan fadilah. Barang siapa yang datang ke masjid, dia akan diampuni dosanya dalam setiap langkahnya, dan langkah yang lainnya akan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu orang-orang Mesir datang ke masjid. Begitu juga Syekh Ilyas. Tidak berbeda dengan beliau, datang ke rumah, sampaikan pentingnya amalan masjid, orang pun datang ke masjid.
Maka saat ini kita bisa meniru para orang-orang soleh tadi. Bagaimana kita itu datang lemah lembut, sampaikan fadilah. Datang lemah lembut, sampaikan keutamaan. Kepada orang-orang terdekat kita. Kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kakak, adik kita. Sampaikan pentingnya memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya mengingat bahwa semakin kita itu jauh dari masjid, semakin banyak fadilah yang akan kita dapatkan. Jadi keutamaannya kata Rasulullah SAW ketika Bani Salamah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah kami jauh dari Masjid Nabawi ya Rasulullah. Terus apakah boleh kami ini membeli tanah dekat Masjid Nabawi agar kami itu rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi sehingga kami itu jadi rajin ke masjid ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wahai Bani Salamah, tetaplah kamu di tempat kalian tinggal. Kata Rasulullah, tetaplah kalian di tempat tinggal kalian. Gak usah beli tanah kemudian kalian jadi rajin ke masjid dengan sebab dekat. Karena dengan jauhnya kalian, setiap langkah kalian itu akan mengampuni dosa kalian dan akan mengangkat derajat kalian. Maka semakin jauh itu menjadi sebab semakin banyak dosa diampuni dan semakin tinggi derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana Rasulullah telah memberikan contoh untuk menggalakkan orang ke masjid dengan cara memberikan fadilah, begitu juga kita zaman ini berikan fadilah dengan kasih sayang, nasihati dengan baik, sentuh hati mereka, karena ucapan yang dari hati akan sampai ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ardh